Glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh. Setiap sel dalam tubuh Anda menggunakan glukosa untuk berfungsi. Namun, cara tubuh Anda memproses glukosa menentukan apakah Anda tetap sehat atau mengalami masalah kesehatan yang serius. Dua konsep kunci berperan penting dalam proses ini, sensitivitas glukosa dan resistensi insulin. Sensitivitas glukosa menunjukkan seberapa baik tubuh Anda merespons glukosa dan insulin. Resistensi insulin terjadi ketika tubuh Anda kesulitan menggunakan insulin dengan baik. Resistensi insulin meningkat di seluruh dunia. Semakin banyak orang didiagnosis diabetes tipe 2 dan gangguan metabolisme setiap tahun. Kondisi ini tidak muncul dalam semalam. Kondisi ini dimulai dengan perubahan kecil dalam cara tubuh Anda memproses glukosa. Dengan memahami proses ini, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan Anda sejak dini. Apa itu sensitivitas glukosa? Sensitivitas glukosa menggambarkan seberapa baik tubuh Anda bereaksi ketika glukosa memasuki aliran darah. Seseorang dengan sensitivitas glukosa tinggi hanya membutuhkan sedikit insulin untuk memindahkan glukosa ke dalam sel. Ini menunjukkan tubuh efisien dalam menggunakan insulin. Normalnya, saat Anda makan, glukosa masuk ke dalam darah. Pankreas melepaskan insulin, yang membantu glukosa bergerak ke dalam otot, lemak, dan sel-sel hati. Proses ini memberi energi bagi tubuh dan menjaga gula darah tetap stabil. Ketika sensitivitas glukosa tinggi, tubuh Anda tidak membutuhkan banyak insulin untuk menjalankan fungsinya. Hal ini menjaga gula darah tetap seimbang dan mengurangi beban pada pankreas. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin adalah kebalikan dari sensitivitas glukosa. Dalam kondisi ini, tubuh membutuhkan lebih banyak insulin daripada biasanya untuk memasukkan jumlah glukosa yang sama ke dalam sel. Seiring waktu, hal ini memberi tekanan pada pankreas karena pankreas bekerja lebih keras untuk melepaskan lebih banyak insulin. Ketika sel-sel berhenti merespons insulin dengan baik, glukosa menumpuk di dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan pradiabetes, diabetes tipe 2, dan masalah kesehatan lainnya. Tanda-tanda awal resistensi insulin mungkin meliputi kelelahan, meningkatnya rasa lapar, penambahan berat badan di sekitar perut, dan kesulitan fokus. Resistensi insulin juga merupakan ciri utama sindrom metabolik, sekelompok kondisi yang meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Memahami cara kerja glukosa dan insulin. Untuk memahami glukosa dan insulin, bayangkan insulin sebagai kunci dan sel sebagai pintu yang terkunci. Glukosa adalah bahan bakar yang menunggu di luar pintu. Setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat. Pankreas melepaskan insulin, yang bertindak seperti kunci untuk membuka sel. Setelah pintu terbuka, glukosa memasuki sel dan digunakan sebagai energi. Ketika semuanya berjalan lancar, kadar gula darah tetap berada dalam kisaran yang sehat. Tubuh menyeimbangkan glukosa dan insulin tanpa banyak usaha. Namun, ketika keseimbangan ini terganggu, masalah pun muncul. Jika sel tidak merespons insulin, pintunya tetap terkunci. Glukosa menumpuk di dalam darah sementara sel-sel tetap kekurangan energi. Ketidakseimbangan ini memicu resistensi insulin dan gangguan terkait. Faktor risiko dan penyebab resistensi insulin. Riwayat keluarga berperan dalam bagaimana tubuh Anda merespons insulin. Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat olahan, minuman manis, dan makanan olahan meningkatkan risiko. Kurangnya aktivitas fisik mengurangi kemampuan otot untuk menggunakan glukosa secara efektif. Lemak ekstra, terutama di sekitar perut, membuat sel lebih sulit merespons insulin. Hormon stres mengganggu fungsi glukosa dan insulin. Kurangnya kualitas tidur mengganggu keseimbangan hormon dan meningkatkan daya tahan tubuh. Wanita dengan PCOS seringkali memiliki resistensi insulin yang lebih tinggi.
Tekanan darah tinggi dan kolesterol sering muncul bersamaan dengan resistensi insulin. Bagaimana resistensi insulin mempengaruhi tubuh seiring waktu? Jika tidak diatasi, resistensi insulin membahayakan banyak organ. Metabolisme melambat, membuatnya lebih sulit mengelola berat badan. Risiko diabetes tipe 2 meningkat seiring meningkatnya kadar gula darah. Risiko penyakit jantung dan stroke meningkat karena tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol tidak sehat. Ginjal dan hati menderita, yang menyebabkan kondisi seperti penyakit hati berlemak non-alkohol. Keseimbangan hormon terganggu pada pria dan wanita, yang menyebabkan masalah reproduksi. Kabar baiknya adalah perubahan gaya hidup dapat meningkatkan sensitivitas glukosa. Baik aktivitas aerobik maupun latihan kekuatan membantu otot menggunakan glukosa dengan lebih baik. Bahkan sedikit pengurangan lemak tubuh dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Aktivitas seperti yoga, meditasi, dan latihan pernapasan mengurangi hormon stres. Mendapatkan 7 hingga 9 jam tidur berkualitas dapat meningkatkan keseimbangan hormon. Pendekatan diet untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Makanlah makanan seimbang yang kaya akan biji-bijian utuh, buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein rendah lemak. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah seperti gandum, kacang-kacangan, dan ubi jalar. Tingkatkan asupan serat, yang memperlambat penyerapan glukosa. Tambahkan lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Kurangi gula dan makanan olahan. Berlatihlah mengontrol porsi untuk menghindari makan berlebihan. Dengan melakukan perubahan kecil setiap hari, Anda dapat meningkatkan sensitivitas glukosa dan mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Pilihan yang tepat hari ini dapat melindungi tubuh Anda selama bertahun-tahun mendatang. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.